Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat siang semuanya. Kembali dalam Berita Sultan di edisi Jumat 14 Oktober 2022. Kita akan membahas tema kita yang sangat menarik, masih dalam momentum dan juga perayaan Hari Museum Nasional tahun 2022. Kita nanti akan membahas soal eksistensi museum dan juga tantangan era digital. Berita selengkapnya. Pemirsa Sultan TV, beberapa waktu lalu seperti kita ketahui bersama bahwa kita baru saja merayakan momentum peringatan Hari Museum Nasional tahun 2022. Jika dahulu bahwa museum ini menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat menarik dan juga menjadi favorit ya untuk dikunjungi bagi generasi muda, kemudian juga edukasi bagi anak-anak sekolah, karena memang di museum ini banyak sekali khazanah sejarah dan juga edukasi ilmu-ilmu lainnya. Dan namun kalau kita lihat di era digital saat ini, tentunya keberadaan museum ini memiliki tantangan tersendiri. Lalu seperti apa eksistensi museum di tengah masyarakat saat ini? Kita telah terhubung melalui line Zoom meeting kita bersama dengan Bang Azmi Abu Bakar selaku pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Assalamualaikum Bang Azmi, selamat siang. Waalaikumsalam, Kak Dea. Bang Azmi sehat? Ya. Bang Azmi sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat sekali. Sehat sekali. Tetap semangat. Tetap semangat. Baik, terima kasih banyak Bang Azmi sudah mau bersama kita di siang hari ini. Masih dalam momentum hari peringatan museum tahun 2022. Mungkin sebelum kita membahas tema kita hari ini Bang Azmi, ada yang ingin disampaikan dulu dalam momentum Hari Museum Nasional tahun ini? Silakan. Iya, tentunya untuk kita semua ini ya, selamat Hari Museum Nasional ya, 12 Oktober kemarin ya. Itu kan sebetulnya menyimpan atau tempat untuk menemukan jati diri kita ya sebagai bangsa Indonesia. Nah, kebetulan saya mengurusi Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, dan Tionghoa ini adalah satu bagian dari diri kita, Kak Dea, sebagai bangsa Indonesia. Jadi itu bagian yang tak terpisahkan dari jati diri kita. Nah, upaya saya mendirikan museum ini adalah bagian untuk ikut berpartisipasi, membantu, menemukan, dan melestarikan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian, Kak Dea. Ya, baik, bahwa etnis Tionghoa ini tidak terlepas dari mendorong kemerdekaan Republik Indonesia juga ya pada zaman dahulu. Bang Azmi, boleh diceritakan juga nih, Museum Peranakan Tionghoa ini sudah berdiri sejak kapan dan pasti tujuannya untuk membangun museum ini? Silakan. Iya, jadi Kak Dea, museum ini berdiri secara resmi pada tahun 2011 ya. Berlokasi di kawasan Bumi Serpong Damai. Nah, museum ini pada mulanya bahan-bahan yang ada di museum ini adalah koleksi saya pribadi yang saya simpan, saya kumpulkan sejak tahun 1999 ya. Dan kemudian setelah saya kira cukup untuk sudah tiba saatnya untuk saya bagikan kepada masyarakat luas. Nah, saya kemudian mendirikan museum ini pada tahun 2011. Jadi latar belakang museum ini sebetulnya adalah rasa prihatin saya terhadap Mei 1998 kalau kita ingat, di mana saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa menjadi korban saat itu dari proses reformasi
semestinya menurut saya itu tidak mesti terjadi jika saja informasi pengetahuan kita tentang orang-orang Tionghoa cukup. Tapi karena minimnya pengetahuan kita tentang saudara kita ini, bahwa mereka adalah bagian penting dari bangsa ini, itu begitu minim informasinya. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar saya mendirikan Museum Pustaka, sehingga khalayak ramai lebih mengerti tentang saudaranya dari etnis Tionghoa. Jadi sebetulnya mereka sama saja dengan etnis lain, punya kisah-kisah perlawanan yang sangat heroik, punya kontribusi yang sama hebatnya dengan etnis lain di Indonesia. Nah, itu kira-kira yang mendorong saya untuk mendirikan ini, Kak Dea. Memang seperti kita ketahui bersama juga bahwa di Indonesia sendiri ini seharusnya sih menghargai perbedaan juga ya, Bang Azmi, kebinekaan begitu. Nah, ada berapa koleksi pustaka, Bang Azmi, yang ada di museum tersebut? Tidak kurang dari 35.000 koleksi pada saat ini. Ya. Oke, yang sudah dikumpulkan sejak tahun 1999 tadi ya? Iya. Ya. Boleh diceritakan sedikit lagi Bang Azmi, kalau ada yang datang kunjungan ke sana, apakah hanya boleh membaca di sana, ataukah mungkin ada metode seperti di perpustakaan bisa meminjam pustaka dari sana? Museum ini membuka diri ya untuk kemudian diakses bahan-bahan yang ada, tapi tidak dipinjamkan. Ya. Dan tidak semua dari koleksi boleh gitu ya, boleh dibuka-buka, tapi harus ada perlakuan khusus untuk menjaga keberlangsungannya, seperti itu. Dan museum ini juga untuk informasi gratis masuknya, Kak Dea. Gratis. Baik, boleh gratis. Rombongan, rombongan sekolah boleh ya? Rombongan, iya. Oke, gratis. Jam operasionalnya Bang Azmi dari jam berapa sampai jam berapa? Hari apa liburnya? Jadi museum ini selama pandemi memang mengalami kendala, buka tutup ya. Jadi kita juga masih dalam proses adaptasi ini untuk kemudian bisa membuka sebagaimana sebelum pandemi dari pukul 9 sampai sore hari pukul 5 ya. Tapi pada saat ini museum sementara kita buka berdasarkan perjanjian sebelumnya, minimal seminggu sebelumnya. Ya, kita bisa melayani pengunjung dengan baik. Nah, dan museum kita ini sebetulnya tidak hanya secara fisik, Kak Dea. Jadi museum ini juga punya grup ya, ada grup museum yang bisa bertukar pikiran, bertukar informasi dan melihat koleksi museum juga. Itu di grup Facebook ya. Itu ada sekitar 31.000 anggota pada saat ini. Belum lagi di IG ya, dan beberapa platform lainnya. Nah, itu yang buka setiap hari, Kak Dea. Kalau museum dalam bentuk tempat ya memang kita masih dengan perjanjian pada saat ini. Oke, baik. Bagi siapa saja yang akan berkunjung, ini ada Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, lokasinya di BSD ya Bang Azmi? Iya. Ya, di BSD, dan kalau misalnya mau berkunjung ini harus janjian terlebih dahulu. Masyarakat dan juga pemirsa Sultan TV ini bisa mengupdate informasi melalui media sosial yang dimiliki oleh museum. Ini di Facebook dan juga Instagram juga ada ya Bang Azmi ya? Iya. Oke, baik Bang Azmi, lalu seberapa besar sih peranan kehadiran museum di Indonesia untuk memberikan edukasi, kemudian hasanah sejarah dan juga hasanah pengetahuan, khususnya mungkin para generasi muda ya? Iya. Tentu peranan museum ini besar sekali ya. Museum ini kan tempat kita menemukan masa lalu ya, dan khususnya sesuatu yang mengenai tentang jati diri kita sebagai bangsa. Nah, kalau kebetulan kan museum yang saya dirikan ini bagian dari memperkuat
semangat kebangsaan, ya. Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Nah, ini adalah bagian dari diri kita yang selama ini boleh dikatakan hilang, ya, lenyap. Ya. Informasi mengenai orang-orang Tionghoa sangat terbatas sekali. Ya. Tidak menjadi bagian dari bahan ajar di sekolah-sekolah, ya, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi. Jadi kalau ditanyakan tadi oleh Kak Dia seberapa penting, maha penting, ya. Inilah yang menjadi sumber semangat kita sebagai bangsa. Tak kenal kan maka tak sayang. Ya. Kalau tak sayang maka ya bla bla dan selanjutnya lah, seperti itu. Khususnya keberadaan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia dan juga tidak terlepas dari sejarah tadi ya Bang Azmi ya. Oke. Nah, menurut Abang, apakah saat ini museum masih menjadi salah satu destinasi wisata tujuan dan juga destinasi wisata favorit nih untuk kemudian edukasi dan untuk mencari ilmu? Apakah generasi muda dari museum untuk mencari ilmu? Berdasarkan pengalaman di Museum Pustaka ini, masih, bahkan kita kewalahan menghadapi pengunjung, Kak Dea. Ya. Orang kadang ke museum tempat janjian, ya. Jadi mereka reunian, ya, ketemuan, atau misalnya mereka sebagai titik temu, yang satu datang dari Sulawesi, yuk kita ketemu di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, ya kan? Jadi berbagai macam alasan sekarang orang datang ke museum, ya, juga ada juga wisatanya, ada juga ya, mereka ingin kan wisata nggak melulu di tempat lain, ya. Museum itu juga sudah menjadi tujuan wisata. Mereka ingin melihat yang indah-indah tanda kutip, ya, kenangan-kenangan, ya, sejarah-sejarah daerah yang ada hubungannya misalnya dengan Tionghoa, seperti itu. Jadi antusias masyarakat menurut saya masih sangat besar, ya. Tinggal bagaimana kemudian sebagai pengelola mampu beradaptasi dengan keadaan. Itu saja. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan museum itu sudah berkurang perannya dalam keadaan pada saat ini, ya, di era digital ini, gitu. Kalau menurut saya justru di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa malah semakin kewalahan kita melayani pengunjung, gitu. Baik, itulah menjadi salah satu alasan kenapa harus janjian dulu ya Bang Azmi ya. Iya, betul. Oke, nah kalau bicara atau mungkin ditanya, lalu seberapa eksis sih kehadiran museum di tengah masyarakat Indonesia saat ini? Jawabannya apa Bang? Barangkali saya mesti berbicara museum, kembali ke Museum Pustaka Peranakan Tionghoa ya Kak Dia, ya. Kalau secara umum kan saya nggak boleh menjadi juru bicara museum ini kan. Jadi, nah, kalau Museum Pustaka Peranakan Tionghoa sendiri ini boleh dikatakan sangat eksis, ya. Saya diundang ke berbagai daerah di Indonesia. Barangkali karena rasa rindu orang terhadap sejarah Tionghoa dan mereka punya keterbatasan untuk datang ke Serpong, Tangerang. Jadi saya yang harus mengalah. Misalnya besok nih tanggal 18 saya diundang ke Makassar misalnya untuk menyampaikan bahan-bahan museum, ya. Jadi justru pada saat ini menurut saya orang kan rindu, ya, kerinduan yang luar biasa terhadap sejarah Tionghoa. Jadi kalau berdasar Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, kondisinya seperti itu, Kak Dea. Oke, masih sangat eksis, bahkan tadi karena jarak dan waktu dan sebagainya, ini justru Bang Azminya kemudian yang
datang ya, mendatangi masyarakat yang ingin tahu terkait dengan sejarah etnis Tionghoa ini. Nah, kemudian kalau kita bicara tadi sebetulnya sudah sempat disinggung juga oleh Bang Azmi, lalu apa sih tantangan yang harus dilakukan museum, khususnya mungkin Museum Peranakan Tionghoa ini, Pustaka Peranakan Tionghoa di era digital saat ini, Bang Azmi? Iya, saya kira kita harus merubah cara pandang terhadap museum ya. Museum ini bukan satu tempat yang menyeramkan ya, menyimpan barang-barang yang dari masa lalu tidak berkilau gitu ya. Orang kan kalau bayangin museum ini apa ya, suasana ya, itu seperti sudah punya ini sendiri orang. Cara pandang sendiri ya, nggak asik gitu ya. Tugas dari sekolah, kalau museum kan terpaksa ya, biasanya ditugaskan oleh guru, kalau nggak dikasih tugas nggak mungkin datang ke museum, gitu kan. Jadi ini yang harus dibenahi. Dan saya sendiri mengalami sebetulnya tantangan itu di awal-awal dulu, dan sampai sekarang kita orang dagang aja tetap iklan ya. Kan kita tahu barang-barang yang udah terkenal, udah laku banget, itu tetap pasang iklan kan Kak Dea ya. Apalagi museum seperti ini gitu ya. Nah, kita tetap melakukan namanya upaya menjemput bola ya. Jadi tidak hanya menunggu orang datang ke museum, kita dari pihak museum datang menjemput pengunjung, mendatangi mereka ya, membawa bahan, atau dipamerkan, sehingga kita membuat mereka tertarik untuk mengetahui lebih jauh. Jadi kayak mancing, gitu kan? Kita kasih sedikit sehingga mereka pengen tahu lebih banyak. Nah, belakangan ini kami sudah mulai dengan kami namakan Kongko Bareng Kode Azmi. Saya kalau di Tangerang dipanggilnya Kode ini Koko Gede ya. Jadi kita keliling ke beberapa tempat untuk kemudian bertemu dengan masyarakat, ya, menyampaikan informasi museum dan menangkap informasi dari mereka. Dan ini suasananya sangat asik sekali loh Kak Dea. Ini Sultan TV harus datang ini kapan-kapan. Jadi musik gambang kromongnya juga asik gitu ya. Kalau bercengkrama dengan masyarakat setempat. Gitu. Nah, ini sedang kami galakkan sehingga mereka tetap tumbuh rasa kecintaan terhadap hal-hal yang saya kira justru mereka penasaran. Kalau orang penasaran kan akan datang ke museum, gitu. Seperti itu. Baik, ada percikan atau sedikit informasi, kemudian yang memancing ingin lebih banyak tahu ya informasi yang didapatkan dari Museum Peranakan Tionghoa. Kalau di Indonesia sendiri, Bang Azmi, apakah Museum Pustaka Peranakan Tionghoa ini menjadi satu-satunya museum yang memang concern terhadap sejarah etnis Tionghoa? Boleh dikatakan iya, yang kemudian bidangnya khusus mengumpulkan tentang pustaka, ya, buku-buku, dokumen, foto. Jadi yang mengkhususkan diri untuk menyimpan kepustakaan itu ya memang cuman Museum Pustaka Peranakan Tionghoa ini. Dan Kak Dea, museum kita ini menjadi rujukan tidak hanya di Indonesia ya, untuk instansi-instansi perguruan tinggi, tapi juga dari luar negeri. Di Belanda, Prancis, Kanada, mereka sudah menjadikan museum ini sebagai tempat ya merekom mahasiswa-mahasiswanya untuk tesis, datang ke museum ini mencari bahan-bahan yang tidak ada di tempat lain, cuman ada. Ini jadi kayak promo ini, tapi benar ya. Jadi cuman ada di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Ini salah satu khazanah dan kekayaan bangsa kita sebetulnya. Peninggalan-peninggalan kepustakaan orang Tionghoa itu salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Kalau ya saya kira tidak berlebihan saya menyebutkan itu, karena banyak orang datang dari negeri jauh hanya untuk mencari bahan-bahan tersebut, Kak Dea. Ya, dan sekali lagi bukan milik
etnis Tionghoa saja, namun museum ini adalah milik semua masyarakat atau juga warga negara Indonesia ya sebetulnya Bang Azmi ya. Nah, strategi apa sih Bang Azmi kemudian yang kan sehingga tadi sih sebetulnya sudah disinggung oleh Bang Azmi sedikit apa ya mindset tentang museum yang pengap, kuno, tidak asik. Karena kan kalau generasi muda saat ini mungkin selain kalau datang itu tidak hanya ingin mendapatkan ilmu, tapi selfie juga menjadi sangat penting, Bang Azmi. Ya, cara memancingnya ya maksudnya ya. Ya. Kalau saya tuh ingin merubah cara pandang mereka, misalnya museum kan menyimpan informasi tentang tempat-tempat bersejarah misalnya, ya. Nah, saya mengajak mereka mendatangi tempat bersejarah tersebut, ya, yang literaturnya berdasarkan museum, bahan yang ada. Nah, ketika mereka datang, kan banyak banget orang yang males lihat buku, Kak Dea, ya. Saya aja nih sebetulnya males lihat buku dulu pas kuliah. Nah, paksa kan harus baca juga kan. Jadi, nah orang-orang begini nih itu bukan mereka yang salah, tapi bagaimana pihak misalnya museum, saya misalnya yang mengoleksi buku untuk membuat mereka terpaksa senang. Ya. Karena kalau mereka sudah senang, mereka keasikan sendiri. Jadi ini adalah cara kita, metode kita untuk membuat mereka senang. Jadi tantangan itu jangan membuat kita kendor ya. Jadi orang kan kalau misalnya melihat, ada tuh datang ke museum, lihat buku, lihat dokumen, anak-anak sekolah. Lalu saya kan terangin dengan penuh semangat tuh. Anak sekolah ini datang nyolek saya, namanya anak kecil kan. Pak, saya nggak suka buku katanya. Saya lagi asik-asik nerangin, dia ngomong begitu. Down saya ya. Tapi itu kejujuran seorang anak. Ya. Sehingga saya pikir ini mewakili sebetulnya dari anak-anak yang lain. Dan bagaimana saya membuat mereka itu betah, asik. Ya. Dia diomelin sih sama gurunya, sama orang tuanya. Saya bilang jangan, itu salah saya. Jadi ini cara-cara ini yang harus terus kita kembangkan sehingga kita bisa bertahan dalam kondisi ya era saat inilah seperti itu. Ya, baik. Dan pendekatannya tidak boleh kolot ya. Jadi harus memang berbaur pada anak-anak generasi muda. Menyesuaikan selera ya Bang Azmi? Menyesuaikan selera dia. Misalnya kayak gini, kalau dia suka bola ya, bahan yang ada di museum ini saya cari tentang bola, sepak bola. Saya nggak akan paksa tentang misalnya kesenian. Ya. Jadi kalau ada orang datang ke museum, itu saya pelajari dulu latar belakangnya. Sehingga saya mengerti apa yang dia senangi. Ya. Nah, ini memang butuh semangat yang tidak biasa Kak Dea ya. Apalagi museum ini gratis ya. Ini perlu antusias. Perlu kita membuat orang ini nyaman ketika masuk museum dan dia nggak mengira menemukan hal yang di luar perkiraan dia. Dan itu paling sering orang kalau datang ke museum Pustaka Peranakan Tionghoa betah, kagak mau pulang ya, sehingga saya bohong ada acara lain gitu baru mereka mau pulang. Nah, itu boleh ditanyalah sama sahabat-sahabat museum ya, kalau udah buka susah tutupnya. Nah, itu penyakit lain itu. Oke. Tantangan nih. Ya, tantangan tersendiri ya kalau mencoba kemudian menyelaraskan selera tadi, kemudian juga sudah mempelajari latar belakang siapa yang akan berkunjung datang ke museum itu. Nah, tadi sangat menarik ya Bang Azmi bahwa bahkan katanya Museum Peranakan Tionghoa ini merasa kewalahan karena memang tingkat antusias dan para pengunjungnya ini juga luar biasa. Kepuasan tersendiri yang kemudian dirasakan oleh Bang Azmi? Iya, tentu saja. Kalau saya tidak ada kepuasan, ya, saya udah tutup ini. Tahun 2 tahun udah tutup buku, ya kan? Karena ini kan independen, mandiri. Karena saya merasa dari hari ke hari tambah semangat, maka saya buka terus. Kalau saya nggak ada kepuasan, saya tutup karena untuk apa lagi gitu ya.
Jadi saya melihat justru ada kepuasan tidak hanya di saya, tapi juga pengunjung, gitu ya. Jadi ketika datang, mereka akan rekomendasikan sanak saudaranya untuk datang lagi, gitu. Jadi saya kira saya dari hari ke hari justru bertambah semangat. Wow, bertambah semangat. Ada petugas lain mungkin yang membantu Bang Azmi? Ya, museum ini punya relawan yang banyak ya. Ya. Terus kalau yang secara khusus bantu saya semacam asisten gitu satu orang saja. Jadi dia yang kemudian membantu misalnya kayak anak-anak tugas sekolah, skripsi, ya itu kan mereka butuh bahan. Kalau saya kan tidak bisa tuh ngikutin anak-anak itu ya. Bisa bisa saya kan ngurus museum ini sembari bekerja, Kak Dea, Ya. ya. Jadi museum ini bukan kegiatan keseharian saya, ini bagian dari pengabdian ya. Jadi nah saya butuh asisten yang memang ada apa namanya bertugas keseharian dan ada relawan. Relawan ini nggak tanggung banyaknya dari masyarakat awam sampai guru besar. Baik, luar biasa nih membersamai kehadiran Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Baik, Bang Azmi, ini ada yang titip salam dari pemirsa Sultan TV kita, ada Yasir Sarung. Halo, selamat siang Bang Yasir. Titip salam untuk Bang Azmi ya. Oh, waalaikumsalam Bang Yasir. Oke. Ya. Kita ke pertanyaan terakhir Bang Azmi. Ini Ya. ada tantangan era digital yang kemudian juga harus dijawab mau tidak mau oleh museum yang ada di Indonesia, termasuk Pustaka Peranakan Tionghoa. Jika misalnya kita memodernisasi museum, apakah nilai-nilai sejarah yang terkandungnya akan hilang atau akan tetap? Saya kira tidak. Justru modernisasi itu membuat museum semakin kuat, ya, semakin menarik. Ya. Jadi tidak mesti museum ini di gedung yang kuno, ya, kemudian lemarinya lemari kuno, ya. Memang materinya itu materi dari masa yang lampau, itu nggak bisa dihindari. Tapi kemudian bagaimana modernisasi ini membantu kita menampilkan lebih efektif, ya, lewat TV, lewat beberapa platform media sosial. Jadi nggak boleh gaptek juga. Dan ini tantangan saya kira untuk beberapa museum yang dikelola oleh secara mandiri, ya, di mana kita nggak boleh ragu menceburkan diri ya dalam arus modernisasi saat ini. Jadi tidak kemudian seperti berada di Menara Gading. Ya kalau lo nggak mau datang, lo yang rugi. Nah ini juga satu hal yang harus dihindari Kak Dea, karena merasa ini kan pusaka bangsa dan negara. Jadi kalau lu nggak datang, lu yang rugi, gitu. Jadi perspektif ini harus dirubah, ya. Jadi mentang-mentang yang disimpan itu penting, jadi merasa ya mereka belum tahu aja. Nah, sampai kapan pikiran seperti itu harus dipertahankan? Ya. Baik, terima kasih banyak Bang Azmi sudah membersamai kita ya di siang hari ini. Tentunya masih dalam semarak dan antusias Hari Museum Nasional tahun 2022. Boleh di-spill Bang Azmi sekali lagi media sosial yang bisa dihubungi untuk ke Museum Pustaka Peranakan Tionghoa di mana saja? Ya, Facebooknya Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Kalau IG-nya IG Museum Tionghoa. Atau langsung ke Facebook saya, Azmi Abu Bakar. Ya. Instagram juga ada ya, Azmi Abu Bakar juga ya. 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 Oke, ini bisa mengikuti juga beberapa perjalanan atau kegiatan dari Bang Azmi dalam rangka menjemput bola tadi ya, untuk kemudian memperkenalkan terus di tengah masyarakat. Terakhir Bang Azmi, sebagai closing statement kita dalam tema bahasan kita, silakan. Ya, tak kenal maka tak sayang. Seandainya kita mengetahui kontribusi orang-orang Tionghoa ini ikut berperang juga melawan Belanda, melawan Jepang. Mereka adalah etnis yang tidak berbeda dengan etnis lain seperti Aceh, Jawa, Makassar, dan seterusnya.
inilah yang membuat saya kagum lalu mendirikan Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Dan saya ingin berbagi kekaguman. Seandainya masyarakat luas tahu bagaimana saudaranya dari etnis Tionghoa, itu sudah pasti terkagum-kagum. Bahkan saya, kalau boleh memilih Kak Dea, Ya. kalau boleh memilih terlahir sebagai orang apa, saya akan memilih sebagai orang Tionghoa. Sebegitunya, sebegitu hebatnya apa namanya latar belakang sejarah dan budaya Tionghoa. Jadi kita ini kaya raya. Jadi saya kira itu saja dari saya, dan saya mengundang untuk kawan-kawan pemirsa Sultan TV untuk datang ke Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Demikian dari saya, terima kasih, merdeka. Merdeka Bang Azmi Abu Bakar, pendiri Ya. Museum Tionghoa, terima kasih sudah membersama kita di siang hari ini. Kita berharap bahwa tingkat kunjungan museum tentunya tidak hanya Pustaka Peranakan Tionghoa, namun museum yang ada di seluruh Indonesia ini bisa tinggi lagi kunjungannya, menjadi destinasi yang menarik bagi generasi muda untuk kemudian menggali terus sejarah dan juga hasanah-hasanah masa lalu yang kemudian bisa dikembangkan dan juga dipertahankan menjadi jati diri bangsa. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan hadir kembali dalam Berita Sultan, tentunya dalam tema-tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.